terkait dengan tindak lanjut dari pertemuan beberapa minggu yang lalu, pekerjaan PSTK, di mana sudah ada bentuk notulensi sesuai catatan yang sudah kami edarkan bersama teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini sebetulnya kita pengen mendorong dan merealisasikan gitu, karena waktu juga semakin berjalan, apalagi teman-teman juga di lapangan ada yang PPKM, ada yang bisa ke lapangan dan sebagainya. Ini juga harus diberi arahan kira-kira sebaiknya seperti apa supaya tidak kehilangan waktu, ya kan? Nah, kami mau menerapkan di sini seperti ini. Kalau boleh saya share screen ya untuk bahan diskusi. Nanti mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian, tanggapannya seperti apa. Jadi kami menerapkan apa yang sudah jalan di IPDMIP. Mohon maaf, apakah screen bisa dilihat? Ya. Pak Usman bisa masuk ya Pak Usman ya. Jadi begini, kita sekarang sudah sepakat bahwa output itu hanya satu dan TPM SIMUP itu berupa laporan fasilitasi pada kegiatan PSTK. Nah, di dalam fasilitasi itu bentuknya adalah form PSTK dan juga PJI PSTK, di mana itu datanya juga sedang disiapkan tim PAU mengambil data dari Paksi. Nah, terlepas dari hal tersebut, kami membuat Google Drive ya. Ini nanti yang buat dari PAU, nanti teman-teman dari SIMUP bisa masuk ke dalam Google ini ya. Ini PDMIP ya, jadi belum yang SIMUP. Nanti di dalam file itu ada kalau kami ini yang terkait hanya fasilitasi PSTK, di mana ada form PSTK dan juga PJI-nya ya, PJI dari virtual itu. Jadi kita KP dan PAU itu kita nggak perlu bertanya setiap hari, setidaknya PTRM nanti bisa mendorong TPM untuk melaporkan dan mengunggah kepada di dalam Google Drive itu. Jadi kesannya adalah tidak ada mengirimkan dokumen dua kali ya, cukup sekali unggah ke dalam Google Drive itu, semua pihak sudah mendapatkan output dari TPM. Kira-kira ini usul untuk pembahasan pada siang hari ini. Monggo untuk tanggapannya dari Mbak Vicky dulu, mungkin dari PAI ya. Monggo silahkan. Terima kasih Mas Tommy atas pembukaannya. Jadi memang upaya kami, apalagi sekarang dalam keadaan pandemi yang malah semakin naik angkanya, kami juga takut kalau membahayakan teman-teman TPM di lapangan, sehingga sebisa mungkin kita gunakan dulu data yang ada dari e-Paksi. Jadi kalau memang nanti dibutuhkan akses, sepertinya bisa ya kalau untuk masuk sebagai tamu ya. Ini kalau memang mohon maaf Mbak Vicky menginterupsi. Jadi Mas Musafak dan kawan-kawan sedang mengambil dari data Paksi ke dalam sebuah Excel. Sehingga harapan kami file tersebut bisa langsung dibagi ke teman-teman sebagai data awal untuk PJI virtual. Monggo lanjut. Nah, berarti kita menggunakan Excel saja, itu malah lebih reliable, karena di Paksi itu bolak-balik hang kalau bolak-balik mengambil data itu, malah banyak rasa penasaran dan juga bolak-balik, karena mungkin yang akses seluruh Indonesia juga ya, mereka ngupdate data dan itu servernya sepertinya sudah berjalan sekian tahun, jadi semakin banyak datanya dan sering hang, jadi kurang reliable lah, sehingga mungkin kalau sudah ada Pak Musafak dan tim menggunakan Excel akan lebih mudah. Semua orang punya Excel di komputer masing-masing dan bisa tata cara yang visual kemarin yang sudah kita coba sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kembali ke timnya. Harapan kami ya memang semaksimal mungkin bisa memenuhi formulir yang diperlukan untuk review PSTK ini, dan masing-masing TPM kami kurang begitu paham kalau di sana pembagiannya bagaimana, nanti mungkin bisa disampaikan apakah per TPM dia membaginya per desa atau per apa Pak, nanti mungkin kami butuh data tersebut, sehingga tata cara samplingnya pun nanti seperti yang di IPDMIP sudah berjalan bisa disampaikan oleh Mas Tommy karena sudah ada pengalaman, mereka mengerjakannya di Excel juga ya Mas Tommy ya? Ya. Jadi walaupun ada yang print-printan gitu, mungkin kalau misalnya di lapangan susah bawa komputer dan sebagainya, mereka mengerjakannya di Excel, dan itu
dari masing-masing TPM dimintai dimintai kebutuhannya untuk melegalkan formulir tersebut. Jadi nanti untuk tahapan-tahapan mungkin bisa nanti dari kami share knowledge juga apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman TPM IP DMIP, sehingga tahapan pertamanya mungkin yang akan agak gudak-guduk karena baru cari bentuk ya, tahapan ini ke ini. Nah, tapi kalau sudah jalan running itu sebenarnya mudah karena itu cuman diulang aja kok, dan dari keseluruhan form itu saya perhatikan tidak semua harus diisi untuk level P3A, ada yang isinya levelnya DI, berarti kan GP3A atau IP3A yang mengisi keseluruhan, tapi butuh data compile yang dari per P3A itu. Nanti dari 16 halaman formulir itu ada beberapa yang memang tidak untuk level P3A. Itu nanti bisa dibaca bareng-bareng mungkin. Karena formulirnya juga yang di PDF itu tidak begitu bagus ya. Lebih bagus yang ketikan Excel karena terbaca dan bisa dibesar-besarin gitu ya. Yeah. Gitu Bapak, terima kasih atas atas inisiasinya juga untuk bisa bergabung bersama kami. Alhamdulillah kita mudah-mudahan ke depan ini juga sama-sama mencari faedah dari kegiatan ini. Dari Simurp memang ada tuntutan untuk fasilitasi PSETK, dan dari kami diamanatkan untuk mereview PSETK kami yang sudah berjalan di 2019 kemarin. Karena memang data yang sebelumnya itu di 2018 pada saat dibuat itu tidak representatif sebenarnya, karena banyak data yang hanya ngambil samplingnya itu terlalu sedikit. Jadi ini yang akan kami coba bandingkan dengan updating data yang baru sehingga lebih menggambarkan situasi keadaan. Utamanya karena di Banjar Cahyana itu kan baru tahun depan nanti masuk ke paket rehabilitasi. Kalau Kedung Putri kan di tahun ini, dan sambil berjalan juga kita sambil memantau gitu ya pada saat rehabnya ini apakah ada permasalahan di lapangan dan tidak, itu kan bisa dibaca dari hasil updating formulirnya. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti lebih aja deh Mas, tanya jawab langsung aja gitu kalau gitu. Siap. Ya, maturun Mbak Vicky. Ini kami tanyakan juga beberapa lokasi P3A penempatan bersama dengan TPM-nya Mbak Vicky. Jadi bisa terlihat bahwa TPM Septiana ini juga menempati 7 desa pendampingan, di mana di situ juga ada 7 nama-nama P3A. Sehingga ketujuh ini nanti juga akan diambil datanya menggunakan form PSETK supaya ada standarisasi dalam penggalian informasi lapangan seperti itu. Monggo tanggapan dari Pak Usman atau Pak Slamet, silahkan. Silakan Pak Usman dulu, Pak. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyampaikan mohon maaf dari Pak Kris tidak bisa hadir dan minta diwakili oleh saya. Bagi saya tidak ada masalah. Suara saya kedengaran, Bu? Iya. Pak Tommy? Iya, monggo. Oke, soalnya takut nggak kedengaran. Alhamdulillah kedengaran, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tommy, saya sepakat bahwa intinya peran TPM lebih banyak ke fasilitasi. Kemudian terkait dengan laporan, saya sudah sepakat dengan Pak Togar, bahwa laporan atau output yang tempo hari disampaikan oleh Pak Togar itu sudah kami luruskan bahwa outputnya nanti berupa laporan fasilitasi TPM terhadap pendampingan PSTK. Itu sudah kami sepakati terhadap penelusuran jaringan. Intinya adalah TPM akan membantu mendampingi atau memfasilitasi kegiatan penyusunan PSTK. Namun dokumennya outputnya bukan dokumen PSTK, karena hanya satu dokumen. Saya sepakat dengan Pak Tommy tempo hari, hanya satu dokumen PSTK, yaitu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh balai, kepala balai. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Vicky, itu juga ada benarnya bahwa kita lebih banyak kebetulan POM itu lebih ke
Excel. Yang saya pahami selama ini, kebetulan saya juga terlibat di epidemik sebelumnya, namun karena Pak Indra, Pak Kasubdit menarik saya untuk gabung di SIMUP, akhirnya saya pindah ke SIMUP. Intinya adalah teman-teman TPM, kami berharap juga bisa mengerti apa yang dilakukan oleh atau yang sedang dilaksanakan oleh teman-teman balai. Saya sudah sampaikan ke KTPM maupun Pak Slamet juga bahwa kita harus membantu balai karena keberadaan kita juga dalam rangka membantu balai, tidak berdiri sendiri. Dan tadinya memang di dalam TOR kami itu menyusun, tetapi karena ini ada overlap kegiatan yang sama-sama DI-nya dan tidak hanya Seraya Opak, tetapi ada beberapa DI yang sama sifatnya seperti Talang, Jawa Timur, itu Talang maupun Pondok Walu itu juga sama. Kebetulan mereka sudah selesai dalam pelaksanaan penyusunan PSTK-nya. Laporannya sudah diterbitkan per 1 atau akhir bulan Januari. Mereka sudah selesai. Kalau kita baru memulai. Maka kegiatan TPM di Talang maupun Walu sifatnya hanya pada pembinaan atau pembentukan revitalisasi P3A, termasuk pemberdayaan di dalamnya. Namun untuk Seraya Opak, mungkin kita akan membantu memfasilitasi kegiatan penyusunan PSTK. Ini yang ada perbedaan. Kemudian di Cipancuh, Indramayu, itu juga sudah dilaksanakan menurut informasi, namun masih perlu penjajakan. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Vicky, pernah saya terima informasi dari Pak Agus, Kepala Dinas PU kalau tidak salah di Banjarnegara, mengatakan kepada saya bahwa PSTK yang ada di Banjarnegara atau Banjarcahyana perlu direview karena banyak yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Itu yang saya terima dari Pak Agus waktu itu. Nah, saya mengamini keberadaan kami adalah dalam rangka itu, mereview, membantu. Nah, mudah-mudahan dengan keberadaan TPM bisa terrealisasi apa yang kita harapkan bersama. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan apa yang ada di Nutulen maupun di nota kesepakatan, kesepahaman maksud saya, itu kan untuk kegiatan biaya untuk teman-teman di lapangan, penelusuran sampai FGD, itu kami tidak mengeluarkan anggaran, RM maksudnya, karena akan double anggaran dan akan jadi temuan dari auditor. Oleh karena itu, kami sudah menyampaikan ke TPM untuk tidak berharap dengan dari RM, tetapi untuk didapatkan dari BBR. Mereka sudah memahami soal itu, dan saya juga sudah sampaikan ke Pak Slamet. Saya pikir itu tambahan saya sementara, Pak Tommy. Terima kasih Pak Usman. Terkait dengan Google Drive, bagaimana tadi usul kami supaya TPM mengirimkannya hanya satu saja, satu arah, tetapi kita sudah menampung semuanya seperti itu. Apakah setuju dengan itu? Ya, kebetulan gini Pak Tommy, kami juga sudah ada istilahnya kalau kami Google Map, Google Form. Kami kebetulan sudah ada satu data yang dibuat dalam bentuk Google Form. Jadi teman-teman TPM itu akan melaporkan dalam bentuk Google Form. Mungkin tidak jauh berbeda. Artinya kami sepakat dan itu bagus. Karena itu hanya satu laporan dan satu pintu untuk memberikan satu informasi. Saya pikir gitu Pak Tommy. Kalau boleh saya kasih informasi sementara, Google Form itu lebih ke hasil inventarisasi, identifikasi terhadap kondisi P3A. Misalnya, jadi kita belum sampai ke PSTK. Kita hanya menginventarisasi data-data yang terkait dengan kondisi P3A. Misalnya, apakah P3 itu pengurusannya sudah lengkap, siapa-siapa pengurusnya, termasuk di dalamnya adalah kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang ada di P3 itu berapa kelompok tani. Kemudian yang kedua terkait dengan gender. Masuk di dalam Google Form. Itu Pak Tommy. Ya, terima kasih. Berarti jika kita PIU membuat semacam Google Drive untuk melengkapi informasi selain pada Google Form, apakah tidak apa-apa?
Nggak apa-apa, itu malah lebih lengkap Pak Tommy. Lebih lengkap ya, karena Lebih PJI bagus, PJI Excel itu kan bentuknya adalah foto. Saya kira kalau di Google Form kan nanti terlalu satu-satu ya uploadnya. Tapi kalau Excel kan bisa insert picture banyak-banyak, nanti bisa diupload seperti itu. Gitu ya Pak Usman ya? Iya, betul. Dan kami juga bisa membagikan hasil akses dari Paksi ini kan sedang dituangkan dalam bentuk Excel sehingga bisa digunakan TPM sebagai data awal. Nah, kami tidak repot mengirimkan satu-satu, jadi cukup kami letakkan pada sebuah Google Drive dan itu teman-teman bisa semua mengakses sesuai dengan kabupatennya. Saya kira itu ya Pak Usman ya, Bu Vicky ya. Ya, betul. Ya, kalau gitu kita sudah ada hasil Bu Vicky. Apa ada tambahan? Ini saya cuma pengen tahu tadi dari pembagian itu ini TPM-nya ya, masing-masing pegang sekian desa gitu ya Mas? Ya, ini mohon diinfo Pak Usman, apakah data ini sudah benar kami dapat dari TPM? Ya, mungkin kalau yang ini lebih ininya Pak Slamet yang bisa menjawab ini. Oh, Pak Slamet ya? Nah, saya tinggal menerima juga hasilnya. Memang sudah ada terjadi pembagian wilayah tugas atau kerja masing-masing TPM. Memang tidak jauh apa yang seperti ditampilkan di depan. Jadi masing-masing TPM punya tanggung jawab di masing-masing P3A, kemudian termasuk wilayah kerja P3A itu sendiri yaitu desa. Ya. Oke Pak Slamet, silakan Pak Slamet. Pak Slamet. Tadi belum. Siap. Jadi gini, apa yang disampaikan oleh Mas Tommy ini sebetulnya udah bagus. Artinya data itu dari kami. Cuma kemarin itu ada perkembangan bahwa ada beberapa desa yang kelihatannya nggak serontol. Dia sudah dari sisi revitalisasi itu plus pembentukan baru itu ada yang diprakarsai oleh kepala desa. Jadi munculnya organisasi baru P3A itu memang dinamis Pak Tommy. Jadi mungkin kalau dari data yang ditampilkan Mas Tommy itu adalah hasil identifikasi secara langsung dari TPM. Namun saat waktu sampai sekarang itu sudah ada muncul yang mereka itu melakukan pembentukan baru atau juga melakukan reorganisasi baru, tapi ini pembiayaan dari desa. Kita berikan apresiasi sebetulnya. Namun demikian, nanti di dalam pengisian di Google Map-nya atau Google Form-nya yang dari Mas Tommy ini nanti akan kita perbarui. Cuma gini Bu Vicky, nyon pangapunten. Untuk kaitan dengan rehabilitasi yang sekarang dilaksanakan di Kedung Putri itu, kiranya kalau bisa kita mendapatkan apa sih sebetulnya yang dikerjakan oleh tahun ini, dan tentunya mulai dari mana dan sebagainya itu, sampai sekarang kita masih belum dapat Ibu. Oh iya Pak, itu mungkin nanti dari peta skema mawon ya Pak. Yang tahun ini apa, nanti tahun depan apa gitu ya. Biar tahu area lokasi yang akan dimatikan airnya utamanya sih. Itu yang biasanya konflik kemelut masyarakat itu Pak. Iya, TPM itu kalau berhubungan dengan P3A itu yang ditanyakan itu gitu loh Bu. Jadi kita juga nggak bisa jawab. Yang pangapunten. Terus yang berikutnya tentunya kalau saya mau minta Pak Slamet, waduh nge-freeze di lapangan, rupanya mereka juga hati-hati untuk menyampaikan, jadi nggak mau Ibu. Jadi kami mohon mungkin bisa melalui konsultan supervisi atau mungkin juga pengawas yang di lapangan, silakan aja. Tapi kalau secara garis besar, mungkin dari Ibu dulu atau Mas Tommy, saya terima kasih sekali Ibu. Iya Bapak, nanti bisa kami order teman-teman di irigasi untuk membuatkan peta singkat dulu aja untuk lingkup pekerjaan tahun ini dan rencana yang ada di tahun ke depan itu ada 3 paket Pak. Jadi paket pertama itu saluran sekunder, 5 saluran sekunder. Terus ini sedang berjalan ya yang 5 ini ya. Lalu nanti paket baru itu ada tambahan dari mulai bendung, saluran sekunder sisanya ada 17. Jadi ntar overall mereka yang laksanakan. Tapi ini masih proses sirup, jadi belum mulai lelang. Terus nanti tersiernya juga tersier tahap 1, ada 2 tahap tersiernya. Dari tahun ini udah mulai nanti tersier. Dan perkiraan kita mungkin sekarang bulan Juli ya, paling cepat kontrak September itu Pak. Oh, gatan. Jadi kalau kontrak September, untuk tahun yang sekarang itu
tahun tunggal atau jamak, Bu? Jamak juga, Pak. Sampai jamak. 2022. Oh, gitu. Jadi kemungkinan 2 kali pematian itu, Pak. 2 kali pas musim kering. Tapi kalau yang ya ini kita masalahnya kan lelang tuh baru terkontrak September ya. September terus baru mulai kerja, mungkin mobilisasi November itu kan masa tanam malah lagi butuh-butuhnya air gitu loh. Jadi itu mungkin itu MT1 itu. Iya, makanya kami dari awal sudah wanti-wanti supervisinya supaya berpikir gimana caranya mereka tetap bisa mengalirkan, ya mungkin dengan kisdam yang mobile gitu ya, yang bentuknya bisa dibawa ke tempat lain. Kan ada tuh yang model buat apa, tanggul banjir sementara, itu yang plastik-plastik itu yang kayak bentuknya Lego tuh bisa ditatain gitu ya, tetap airnya ada yang bisa ngalir di situ dengan ketinggian yang sesuai dengan volume yang dibutuhkan. Sisanya sebelah sana mulai dikerjain gitu, satu sisi dulu nanti sebelahnya gantian gitu. Nah itu metode yang kemarin kami sampaikan, mereka sedang menghitung justifikasinya untuk membuat semacam itu gitu. Nah itu nanti yang butuh sosialisasi juga barangkali disampaikan oleh TPM bagaimana tata cara pelaksanaan metode konstruksinya supaya mereka nggak deg-degan gitu ya. Karena airnya sih kalau pas MT1 tuh pasti susah ya, minta ngalir terus mesti, Pak. Yang Pak Puten, kadang kita memberikan jawaban ya berkaitan dengan progres bangunan itu bisa selesai. Untuk progres karena pembangunan, Pak. Ini petani itu bilang, wah, mungkin Pak 20 tahun lagi selesai. Betul, kan? Ya enggak. Ini sekarang kalau kita bareng-bareng di Komir maupun dua pertemuan-pertemuan. Iya, betul. Iya, kalau memang mereka sengkuyung bareng-bareng gitu ya, bahwa memang harus mengalah dulu, mungkin masa tanam ini nggak bisa bagus karena airnya alokasinya mungkin terbatas, kadang-kadang mati misalnya, atau nanti kita harus yaitu nggak bisa mengalirkan sesuai dengan kebutuhan masa tanam satu seperti maksimalnya gitu karena ada kisdam, dan tadi itu kita belum tahu kan bisa apa enggak pelaksanaan dengan begitu tuh volumenya tetap 100%. Nah, volume airnya maksud kami yang mengalir itu jadinya kan mereka juga harus ada rasa tepos liro lah ya dengan pekerjaan konstruksinya, karena ya harus mengalah sedikit supaya nanti selesai dalam 2 tahun, sehingga kalau bisa selesai 2 tahun maka akan komplit keseluruhan gitu, baru bisa berfungsi nanti 300 IP-nya gitu kan. Dan nanti kan ini dilanjutkan dengan adanya pembangunan ya Pak ya, waduknya bener ya Pak ya, nanti kan alokasi airnya dapatnya dibagi dari sana juga, jadi insya Allah ya makmur niku. Mungkin ya kelihatannya baru sekitar 7 tahun dari sekarang, Pak. Hasilnya, outcome-nya nanti ya? Iya, betul, Pak. Perkiraan kami sih, Pak. Karena ya itu kan bendungannya baru 2024 selesai ngisi kan 2025 gitu perkiraan. Terus 2026 daerah irigasi yang tadi dikerjakan udah direhab 2021, 2022, 2023 barangkali kalau memang ada tambahan. Ya udah nanti baru bisa ngalir airnya dari sana 2026 itu. Paling cepat itu, Pak. Mohon izin Pak Tommy, Bu Vicky. Monggo, Pak. Pertama ada 3 hal yang mau saya sampaikan dari diskusi barusan. Itu pertama adalah terkait dengan bisa ditampilkan TPM. Nah, sebaiknya apa yang tadi disampaikan Pak Slamet, tentu kita sudah pahami bahwa sebenarnya sebelum kita konstruksi biasanya ada sosialisasi persiapan konstruksi, biasanya itu yang mengundang P3A, kalau dulu GP, tapi sekarang kan modernisasi langsung ke P3A. Jadi hal-hal yang terkait dengan kapan dilaksanakan konstruksi, kemudian selanjutnya itu biasanya ada kegiatan sosialisasi terhadap rencana-rencana tadi kepada P3A supaya mereka paham kapan mereka akan menggunakan air dan kapan ini akan dibangun. Biasanya itu. Kemudian ada kemungkinan juga kalau memang ini ada partisipasi dari P3A, itu juga disampaikan dalam bentuk sosialisasi tadi. Itu yang biasa dilakukan. Jadi insya Allah tidak ada kesalahpahaman nanti dari P3A atau TPM. Di mana TPM tentu akan ikut di dalam sosialisasi tersebut.
tentang persiapan-persiapan rehab. Tetapi ini kan masih jauh. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Iwan, intinya sekarang adalah bahwa Pak Dir tadi di dalam Zoom bahwa TPM sudah dimobilisasi dan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh teman-teman balai. Nah, mungkin barangkali waktu nanti kan ada presentasi, kalau nggak salah balai akan menyampaikan itu tanggal 27 kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu mungkin disampaikan juga bahwa teman-teman TPM juga sudah mendampingi atau memfasilitasi kegiatan penyusunan PSTK. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Bank Dunia tadi, termasuk Pak Jun, itu juga memang berharap konstruksi tepat waktu, berharap begitu. Tapi seperti Bu Vicky sampaikan tadi, ini kan melihat kondisi, apakah memang tepat waktu bisa dilaksanakan kegiatan itu, rehab misalnya, sesuai dengan jadwal. Nah, ini juga mungkin perlu disampaikan di dalam, ini hanya saran saja, supaya Bank Dunia tidak lagi bertanya tentang rencana-rencana tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Vicky. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi terhadap kegiatan rencana rehab. Itu yang paling penting, karena yang pengalaman saya di Wisem, Bank Dunia seringkali mempertanyakan partisipasi P3A terhadap kegiatan rehab. Nah, cuma yang kita pahami sekarang adalah kegiatan PSTK ini kan lanjut ke desain yang tadi juga dibahas oleh Mr. Jun. Nah, kegiatan desain ini kira-kira kapan kan gitu? Mungkin jawabannya setelah PSTK selesai, Pak Tommy ya. Dokumen PSTK sudah selesai. Nah, barangkali itu yang mungkin kita perlu diskusikan lebih lanjut sebelum masuk ke kegiatan rehab konstruksi. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita harus lakukan seperti yang tadi dijelaskan Mr. Jun. Saya pikir itu, Pak. Nanti mungkin juga ya, karena pada saat menjelaskan sosialisasi konstruksi itu biasanya orang-orang konstruksi saja, jadi tidak mengerti program secara keseluruhan dalam pengertian mulai dari desainnya, sehingga ya mungkin nanti kami akan coba bantu dari pihak yang mendampingi atau gimana pada saat ada pertanyaan tersebut bisa menjawab secara holistik ya gitu ya, mulai dari start sampai nanti end terakhirnya ada operasi dan pemeliharaan dan sebagainya itu ada gitu. Tapi kalau pas sosialisasi sepertinya memang dititipkan ke supervisi. Nah, itu mereka biasanya hanya mengerti yang lingkup kerja kontrak mereka saja itu, Pak. Nah, itu yang mungkin nanti butuh kami kawal barangkali ya. Karena selama ini memang kayaknya yang maju dari kontraktor aja dan mereka tidak bisa menjawab yang kebijakan-kebijakan level seperti itu. Jadi, Pak, nanti kita kami anggap sebagai catatan feedback terhadap pelaksanaan kami di lapangan, Pak. Natunun. Ya, saya kira notulen hari ini kita sudah ada beberapa poin ya, Mas. Beberapa poin. Pertama adalah kita monitoringnya bersama Joint Mission berupa Google Form. Mohon nanti Pak Usman atau Pak Slamet bisa share ya link utamanya ya, Pak ya, karena kita belum mendapatkan Google Form-nya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat Google Drive untuk menampung epaksi virtual dan juga nanti feedback dari PSTK secara Excel ya, secara soft file. Mudah-mudahan dari output tersebut dengan satu tempat yang tidak bertempat yang lain, itu TPM menjadi progresnya mereka ya. Jadi kita sama-sama sudah mendorong agar TPM ini tidak sekedar asik jalan-jalan tapi melupakan output ya. Jadi ini kemarin kita ngevaluasi 3 hari 8 jam, mantap, teler. Jadi kita bisa membantulah PTRM dalam rangka monef output dari TPM di SIMUP. Saya kira itu beberapa poin. Saya akan tindak lanjuti dengan Google Drive. Saya share segera supaya teman-teman bisa follow up. Mohon dibantu Pak Slamet, Pak Usman agar di WA bisa semakin hidup. Jadi saya di sini mungkin hanya menjadi silent watcher aja ya, jadi biar penyimak gitu aja. Mungkin sesuatu yang penting saya masuk di sana membantu Mbak Vicky. Saya kira demikian untuk catatan kita.
kalau bisa PPKM-nya jangan diperpanjang lagi gitu. Siap. Nanti tak instruksikan ke Pak Luhut nanti, Pak. Tak nanti. Kacau itu semuanya tuh. Ya maaf lah ya. Ini maaf loh Pak Usman, Pak Slamet ya. Iya. Ini baru ngalamin PPKM 1 bulan Pak. Epidemi itu dari April 2020 sampai Juli. Jadi sudah bisa terbayang ya dampak kita 6 minggu. Oke, saya kira untuk diskusi siang hari ini sudah ada titik temu. Kita akan jawab segera. Alhamdulillah. Saya juga mengapresiasi Pak Usman, Pak Slamet, Bu Vicky. Jadi sudah sangat-sangat komunikatif sehingga kita cepat ya bisa mengantisipasi arah-arah untuk TPM ke depan. Demikian, kami mohon maaf jika selama membawa ada salah kalimat, salah ucap. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.